Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekarang kita memasuki pelajaran ke-6 dengan tema para pejuang doa. Dan ayat intinya terdapat dalam Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang sangat sibuk dan sangat berisik, dan sampai-sampai kerohanian kita ikut serta dengan kebisingan, tetapi ironisnya seringkali kita makin miskin berdoa. Kita rajin beribadah, kita rajin berdiskusi, kita rajin pelayanan, namun tidak jarang kita kehilangan nafas rohani. Mazmur berkata, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ayat 1 dan 2 dari Mazmur 116. Saudaraku yang kekasih, di akhir zaman ini ada bahaya terbesar, bukan kurangnya kegiatan rohani, tapi hilangnya keheningan dan perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Kita ramai berbicara tentang Tuhan, tetapi kita sepi berdiam bersama Tuhan. Dan itulah sebabnya ditulis dalam Wahyu pasal 3:20, Yesus berdiri di depan pintu hati kita, dan Mazmur 46 ayat 11. Saudaraku, kalau Anda membaca dalam buku Prayer halaman 12, disebutkan bahwa doa itu adalah nafas jiwa. Dan doa adalah rahasia kuasa rohani. Maka jika seseorang berhenti berdoa, maka itu berarti ia tidak langsung mati, saudaraku, tetapi perlahan dan pasti dia akan kehilangan kekuatan rohani dan dia menjadi dingin, akhirnya kehilangan kehidupan bersama dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, Ibrani 2 ayat 1, dan Wahyu pasal 2 ayat 4. Saudaraku, gereja tanpa doa akan menjadi lemah dan menjadi gereja yang kering. Itulah yang ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, mengingatkan kita sebagai gereja. Dan ingat juga bagaimana Yesus berdiri di depan pintu hati kita. Makanya pelajaran pekan ini bukan tentang doa yang indah di bibir saja, tapi bagaimana doa yang hidup di hati Anda dan saya hari ini. Doa, saudaraku, itu harusnya menguatkan iman dalam Roma 10:17 dan Markus 9:24. Dan doa juga itu harus membentuk tabiat Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ditulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Itulah buah roh. Dan Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Doa yang meneguhkan umat Allah menghadapi akhir zaman. Makanya kita penting berdoa. Caranya, ingat Wahyu 14:12. Kita harus mentaati firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Dan Efesus 6 ayat 18. Baiklah, kita coba simak hari demi hari. Kita mulai hari Minggu dengan tema Daniel yang setia. Doa Daniel di tengah krisis sejarah. Ini harus menjadi teladan kita. Saudaraku, pelajaran ini dimulai bukan dengan kenyamanan, tapi dengan sebuah krisis. Daniel hidup di tengah sistem politik yang tidak ramah terhadap iman yang dia yakini. Dan itu ditulis dalam Daniel 6 ayat 8-9. Daniel bukan hanya orang beriman, tapi ia juga sebagai pejabat tinggi di negara saat itu. Dan ketika nyawanya terancam, kalau Anda baca dalam Daniel 2 ayat 13 dan Daniel 6 ayat 11, maka Daniel tidak lari dan tidak mau bernegosiasi dan tidak mau berkompromi, tapi ia berdoa. Mengapa? Karena Daniel sadar hidupnya tidak ditentukan oleh raja atau oleh manusia, tetapi oleh Allah. Daniel 2 ayat 18. Makanya Daniel berkata, dialah yang mengubah waktu dan masa, yang memecat raja dan mengangkat raja. Daniel 2 ayat 21. Maka itu saudaraku, kalau kita pelajari doa Daniel, inilah yang disebut doa apokaliptik. Yaitu doa yang lahir dari keyakinan bahwa Allah memegang kendali sejarah dunia ini. Dalam Daniel pasal 2 ayat 44. Dan Roh Nubuat mengatakan, Daniel adalah seorang yang berdoa setiap hari.
Ketika dihadapkan pada bahaya, ia tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi dia mencari Allah. Dia mencari Allah yang hidup dalam buku Prophet and Kings halaman 495. Sebagai aplikasi saudaraku, kita sebagai jemaat Laodikia, sering kita menginginkan keselamatan tanpa melalui krisis. Tapi ingat kitab Daniel yang mengajarkan kita, iman yang sejati itu harus diuji di tengah tekanan dan krisis. Pertanyaannya, apakah doa kita tetap hidup ketika iman kita mulai ditolak atau tidak populer lagi? Ingat saudaraku pengalaman Daniel dalam Daniel 6 ayat 10 dan 2 Timotius 3 ayat 12. Atau apakah kita justru diam, takut, lalu kita menyesuaikan diri kompromi dengan dunia? Ingat saudaraku Roma 12 ayat 2 dan Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Sebagai aplikasi saudaraku, marilah kita mencoba berusaha membangun mesbah doa mulai sekarang. Sebelum krisis itu datang. Karena doa yang darurat tidak bisa menggantikan iman tanpa dilatih lebih dahulu setiap hari. Mulailah dari sekarang. Itulah dikatakan dalam Mazmur 55 ayat 18 dan Matius pasal 26 ayat 41. Sekarang kita masuk pelajaran Senin dengan tema sikap dalam berdoa. Doa itu sesungguhnya saudaraku adalah penyerahan. Di hari Minggu kita sudah mendapat jawaban kapan kita berdoa. Tapi di hari Senin ini kita akan mendapat jawaban bagaimana hati kita saat berdoa. Alkitab mencatat berbagai posisi berdoa. Ada yang berdiri dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 5. Ada yang duduk dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Dan ada yang bersujud Matius 26 ayat 39. Dan ada yang berlutut dalam Daniel 6 ayat 10 dan dalam Lukas pasal 22 ayat 41 dan Kisah 20 ayat 36. Saudaraku, ini bukan soal berlutut atau bukan soal lutut, tapi soal siapa yang berdaulat. Saat kita sedang berlutut, ingat saudaraku, tubuh kita sedang berkhotbah, yaitu Tuhan, Engkaulah di atas segalanya, aku berada di bawah. Namun Tuhan bukan mencari ritual, tetapi Dia mencari hati kita yang sedang remuk. Itulah yang ditulis dalam Yesaya 66 ayat 2. Makanya Roh Nubuat mengatakan saudaraku, doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Step to Christ halaman 87. Sebagai aplikasi saudaraku, masalah kita yang hidup di zaman era jemaat Laodikia bukan kita kekurangan doa, tapi doa kita tanpa penyerahan sesungguhnya. Makanya ditulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 17. Doa sejati saudaraku selalu mengambil posisi, bukan yang netral, bukan yang abu-abu. Dan Laodikia pada umumnya ingin tetap nyaman di tengah-tengah. Tetapi Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau karena suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 15-16. Berarti tidak ada sikap netral. Saudaraku, doa sejati itu kita harus memilih Allah sepenuhnya. Karena di dalam doa kita sedang berkata kepada surga dan kepada kuasa kegelapan, hari ini aku memilih Tuhan. Itulah yang terjadi dan ditulis dalam Yosua 24 ayat 15, Matius 6 ayat 24 dan Efesus 6 ayat 12. Jadi saudaraku, doa bukan sekedar kata-kata rohani, melainkan sebuah keputusan yang muncul dari dalam hati kita di hadapan Tuhan. Mazmur 139 ayat 23-24 dan Yakobus 4 ayat 8. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Selasa dengan tema Henok bergaul dengan Allah. Saudaraku, doa itu adalah sebagai gaya hidup saudaraku. Bagaimana kita bisa lihat Henok dalam Alkitab? Dia berkata, Henok hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 5 ayat 24. Ini berarti saudaraku, doa bukan hanya aktivitas yang terpisah, tapi itulah cara hidup kita sehari demi sehari. Henok dia hidup menjelang di air bah.
Kejadian 6 ayat 5. Di dunia yang telah rusak, tapi ia tetap berjalan dengan Allah. Makanya Roh Nubuat menegaskan, di tengah kesibukan kerjanya, Henokh tetap mempertahankan hubungannya dengan Allah melalui doa yang tekun. Patriarch and Prophets halaman 91. Saudaraku, doa tidak menjauhkan kita dari dunia, tapi justru menjaga kita kudus di tengah dunia. Yohanes 17 ayat 15. Sebagai aplikasi, saudaraku, kita yang hidup di era jemaat Laodikia, marilah kita membiasakan diri berdoa. Bukan hanya di gereja, tetapi di tengah kehidupan nyata, hari demi hari, saat kita bekerja, Kolose 3:17. Saat kita emosi mulai naik, Mazmur 141 ayat 3, Amsal 4:23. Dan saat harus mengambil keputusan, Amsal 3 ayat 5 dan 6, Yakobus 1 ayat 5. Saudara, ingatlah, doa bukan hanya jadwal harian, tapi doa adalah nafas jiwa kita setiap saat, yang ditulis 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan Yohanes 15 ayat 5. Nah, kita masuk pelajaran hari Rabu dengan tema Musa, pemimpin yang saleh. Apa maksudnya? Doa itu, saudaraku, adalah sebagai pondasi kepemimpinan. Ketika doa menjadi gaya hidup kita, maka doa itu akan menentukan cara kita menjadi seorang pemimpin sehingga kita bisa memimpin. Musa, dia bukan pemimpin karena strategi, saudaraku, tapi karena doa, hubungannya dengan Allah yang ditulis dalam Keluaran 33 ayat 11. Doa Musa, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Keluaran 33 ayat 15. Peristiwa di mana Allah sudah muak dengan bangsa Israel. Tapi itulah doa Musa. Doa seorang pemimpin sejati. Lebih baik berhenti dan takut melangkah tanpa Allah daripada kita berjalan cepat tanpa hadiratnya. Dan itu ditulis dalam Mazmur 127 ayat 1, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saudaraku, keberhasilan tanpa Tuhan itu bukan kemenangan, tapi itu adalah kegagalan rohani. Sebagaimana ditulis Yohanes 15 ayat 5 dan Zakaria 4 ayat 6. Makanya tidak heran Roh Nubuat berkata dalam buku Patriarch and Prophet halaman 245. Keberhasilan Musa sebagai pemimpin terletak pada hubungannya yang dekat dengan Allah. Nah, apa aplikasinya buat Anda dan saya hari ini? Krisis kepemimpinan rohani hari ini bukan karena kurang strategi, saudaraku, tapi karena kita kurang berdoa yang sungguh-sungguh, yang bergumul di dalam menghadapi apapun yang kita hadapi saat ini. Itulah Zakaria 4 ayat 6 dan Efesus 6 ayat 18. Pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah keputusan kita lahir dari doa selama ini? Ingat Yakobus 1 ayat 5, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ataukah lahir dari tekanan manusia dan ambisi, makanya kita berdoa? Galatia 1 ayat 10, Yohanes 12 ayat 43. Saudaraku, ini praktek yang sederhana, tapi mahal. Marilah kita berhenti sejenak berdoa dan tunggu jawaban pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun itu bisa jadi memperlambat langkah kita, tapi itu akan pasti kalau kita berdoa. Mazmur 37 ayat 7, Yesaya 30 ayat 15. Nah, sekarang kita masuk pelajaran Kamis dengan tema Musa dan doa pengantaraan. Inilah doa yang menyelamatkan orang lain. Dan inilah puncak perjalanan doa, saudaraku. Musa berdoa bukan lagi untuk dirinya, tapi untuk umat. Apa dikatakan dalam Keluaran 32 ayat 32? Ampunilah dosa mereka, tapi jika tidak, hapuskanlah namaku. Ini bukan sebuah drama, tapi ini sebuah doa yang tulus. Dan ini adalah kasih yang rela berkorban. Yang juga ditulis dalam buku Roma pasal 9 ayat 1 dan 3. Jadi doa pengantaran, saudaraku, selalu mahal. Sebab orang yang berdoa pengantara, ia menyalibkan egonya. Dan sebaliknya ia mengasihi orang yang mengecewakannya. Dan mendoakan orang yang mengecewakan itu. Dan yang tidak layak menurut manusia. Dan itulah yang ditulis dalam Matius 5 ayat 44. Dan Roma 5 ayat 8. Dan Lukas 23 ayat 34. Saudaraku, doa seperti ini bukan lahir dari emosi sesaat. Melainkan dari kasih Kristus
yang rela berkorban dan hidup tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah yang ditulis 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11 dan Ibrani 7 ayat 25. Maka oleh sebab itu saudaraku, dalam buku Patriarch and Prophet halaman 250 dikatakan, doa pengantaran Musa menunjukkan kasih Kristus yang rela menanggung dosa orang lain. Saudaraku, Musa merupakan bayangan Kristus sebagai pengantara agung yang ditulis dalam Ibrani 8 dan Ibrani pasal 9. Nah, sebagai aplikasi, siapa orang yang lebih sering Anda dan saya keluhkan daripada kita doakan hari ini? Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita pilih satu orang dalam minggu ini dan jadikan dia pokok doa pengantaran kita. Sebagai penutup, saudaraku, pelajaran ini bukan hanya untuk dipahami, tapi marilah kita hidupkan. Itulah yang dikatakan dalam Yakobus 1:22. Doa yang dimulai dari Kristus seperti Daniel di tengah ancaman, kita harus bertumbuh menjadi doa penyerahan. Bukan sekedar kata-kata, tetapi hati yang tunduk sebagaimana ditulis dalam Lukas 22 ayat 42 dan Yesaya 66 ayat 2. Makanya doa itu, saudaraku, marilah untuk menjadi gaya hidup kita. Kita berjalan setiap hari bersama Allah seperti Henok. Dan doa juga, saudaraku, menopang kepemimpinan rohani. Seperti Musa yang tidak mau melangkah tanpa hadirat Tuhan. Dan akhirnya, saudaraku, menjadi doa pengantaraan yang akan membawa keselamatan bagi orang lain. Maka itu, bawalah segala sesuatu yang mengusik pikiran kita kepada Tuhan. Dan tidak ada doa yang sungguh-sungguh yang tidak diperhatikan oleh Bapa kita di sorga. Anda bisa baca dalam Step to Christ halaman 171 sampai 173. Kiranya Tuhan membangunkan kita dari kenyamanan Laodikia dan menjadikan kita umat yang bernafas melalui doa. Tuhan memberkati kita semua.